Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan siang ini, kami dari kelompok 1 kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai desain kurikulum pendidikan teknologi kejuruan. Dan sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Kuswatun Hasanah sebagai moderator. Selanjutnya rekan saya Laila Fajri sebagai penyaji pertama, Elsie Aprilaini sebagai penyaji kedua, Diastari Anugrah sebagai penyaji ketiga, Sylvia Meidina Putri sebagai penyaji keempat, dan Iing Lovina sebagai penyaji kelima, dan terakhir ada Afta Ili Novia sebagai penyaji keenam. Baiklah, langsung saja kita mulai presentasi pada siang hari ini yang akan disampaikan oleh penyaji pertama. Kepada Laila Fajri, disilahkan. 1. Pengertian desain kurikulum pendidikan. Menurut ahli Nana S. Sukmadinata, desain kurikulum adalah menyangkut pola pengorganisasian unsur-unsur atau komponen kurikulum. Penyusunan desain kurikulum dapat dilihat dari dua dimensi, yaitunya secara vertikal dan horizontal. Dimensi horizontal berkenaan dengan penyusunan dari lingkup isi kurikulum, sedangkan dimensi vertikal menyangkut penyusunan bahan berdasarkan urutan tingkat kesukarannya. Sedangkan menurut ahli Longstreet, yaitunya, desain kurikulum ini merupakan desain kurikulum yang berpusat pada pengetahuan, yang dirancang berdasarkan struktur disiplin ilmu. Oleh karena itu, model desain ini dinamakan juga dengan model kurikulum, subjek akademis yang penekanannya diarahkan untuk mengembangkan intelektual siswa. Yang kedua yaitu tentang prinsip-prinsip dasar dalam mendesain kurikulum. Menurut Saylor, mengajukan 8 prinsip kegiatan yang akan dilakukan ketika mendesain kurikulum, yaitunya 1. Desain kurikulum harus memudahkan atau mendorong seleksi serta pengembangan semua jenis pengalaman belajar yang esensial bagi pencapaian prestasi sesuai dengan hal yang diharapkan. Yang kedua, sesuai desain memuat berbagai pengalaman belajar yang bermakna dalam rangka merealisasikan tujuan-tujuan pendidikan, khususnya bagi siswa yang belajar dengan bimbingan guru. Yang ketiga, desain harus memungkinkan dan menyediakan peluang bagi guru untuk menggunakan prinsip-prinsip belajar dan memilih, membimbing, dan mengembangkan berbagai kegiatan di sekolah. Selanjutnya, desain harus memungkinkan guru untuk menyesuaikan pengalaman dengan kebutuhan kapasitas dan tingkat kematangan siswa. Kelima, desain harus mendorong guru untuk mempertimbangkan berbagai pengalaman belajar anak yang diperoleh di luar sekolah dan mengaitkannya dengan kegiatan di luar sekolah. Selanjutnya, kurikulum harus didesain agar dapat membantu siswa mengembangkan watak, kepribadian, pengalaman, dan nilai-nilai demokrasi yang harus dijiwai secara kultur. The subject design. The subject kurikulum merupakan bentuk desain yang paling murni dari subject contract design. Materi pelajaran yang disajikan itu secara terpisah-pisah dalam bentuk mata-mata pelajaran. Model ini telah lama digunakan. Adapun kelemahan dari bentuk kurikulum ini, yang pertama yaitu kurikulum ini memberikan pengetahuan secara terpisah-pisah, satu terlepas dari yang lainnya. Kemudian, isi kurikulum ini diambil dari masa lalu, terlepas dari kejadian-kejadian yang hangat yang sedang berlangsung saat sekarang. Kurikulum ini kurang memperhatikan minat, kebutuhan, dan pengalaman peserta didik. Kemudian, isi kurikulum disusun berdasarkan sistematika ilmu, sehingga sering menimbulkan kesukaran di dalam mempelajari dan menggunakannya. Kemudian, kurikulum ini lebih mengutamakan isi dan kurang memperhatikan cara penyampaian. Cara penyampaian utama adalah ekspositori yang menyebabkan siswa berperan pasif. Learner Center Design. Learner Center Design sebagai reaksi sekaligus penyempurnaan terhadap beberapa kelemahan Subject Center Design berkembang Learner Center Design. Desain ini berbeda dengan Subject Center yang bertolak dari cita-cita untuk melestarikan dan mewariskan budaya, dan karena itu mereka mengutamakan peranan isi dan kurikulum. Learner Center memberi tempat utama kepada peserta didik.
Di dalam pendidikan atau pengajaran, yang belajar dan berkembang adalah peserta didik itu sendiri. Guru atau pendidik hanya berperan menciptakan situasi belajar mengajar, mendorong dan memberikan bimbingan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Peserta didik bukanlah tiada daya. Dia adalah suatu organisme yang punya potensi untuk berbuat, berperilaku, belajar, dan juga berkembang sendirinya. Di sini ada dua ciri utama yang membedakan desain model learner center dan subject center. Learner center design mengembangkan kurikulum dengan bertolak dari peserta didik dan bukan dari isi. Kedua, learner center bersifat not pre-planned, yaitu kurikulum tidak diorganisasikan sebelumnya, tetapi dikembangkan bersama antara guru dengan siswa dalam menyelesaikan tugas-tugas pendidikan. Organisasi kurikulum didasarkan atas masalah atau topik-topik yang menarik perhatian dan dibutuhkan peserta didik dan sekuensnya disesuaikan tingkat perkembangan mereka. Problem center design berpangkal pada filsafat yang mengutamakan peranan manusia atau man center. Berbeda dengan linear center yang mengutamakan manusia atau peserta didik secara individual. Problem center design menekankan manusia dalam kesatuan kelompok, yaitu kesejahteraan masyarakat. Konsep pendidikan para pengembang model kurikulum ini berangkat dari asumsi bahwa manusia sebagai makhluk sosial selalu hidup bersama. Dalam kehidupan bersama ini, manusia menghadapi masalah-masalah bersama yang harus dipecahkan bersama pula. Mereka berinteraksi, berkooperasi dalam memecahkan masalah-masalah sosial yang mereka hadapi untuk meningkatkan kehidupan mereka. Konsep-konsep ini menjadi landasan pula dalam pendidikan dan pengembangan kurikulum. Berbeda dengan linear center, kurikulum mereka disusun sebelumnya atau pre-plan. Isi kurikulum berupa masalah-masalah sosial yang dihadapi peserta didik sekarang dan yang akan datang. Sekuens bahan disusun berdasarkan kebutuhan, kepentingan, dan kemampuan peserta didik. Problem center design menekankan pada isi maupun perkembangan peserta didik. Minimal ada dua variasi model desain kurikulum ini, yaitu the areas of living design dan the core design. Integrated curriculum atau desain alternatif. Pada organisasi kurikulum yang menggunakan model integrasi ini, tidak lagi menampakkan nama-nama mata pelajaran atau bidang studi. Belajar berangkat dari suatu pokok masalah yang harus dipecahkan. Masalah tersebut kemudian dinamakan unit. Belajar berdasarkan unit bukan hanya menghafal sejumlah fakta, akan tetapi juga mencari dan menganalisis fakta sebagai bahan untuk memecahkan masalah. Belajar melalui pemecahan masalah itu diharapkan perkembangan siswa tidak hanya terjadi pada segi intelektual saja, tetapi seluruh aspek seperti sikap, emosi, atau keterampilan. Permasalahan desain kurikulum. Yang pertama, kurangnya kemampuan memahami substansi kurikulum yang akan dikembangkan secara teoretik dan praktik. Yang kedua, kurangnya kemampuan profesional guru yang memadai tentang kurikulum dan pembelajaran, dan keterbatasan sarana praktik pembelajaran. Yang ketiga, memerlukan cukup banyak waktu untuk menggali informasi dan merumuskan kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan DU atau DI. Yang keempat, penyusunan kurikulum memerlukan waktu yang luang. Yang kelima, tidak mudahnya membentuk tim yang solid dan menguasai materi. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari presentasi kami, yaitu desain kurikulum merupakan suatu pengorganisasian tujuan, isi, serta proses belajar yang diikuti siswa pada tahap perkembangan pendidikan. Tujuan desain kurikulum untuk mendorong siswa mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar,
dan mengomunikasikan atau mempresentasikan apa yang diperoleh atau diketahui setelah menerima materi pembelajaran. Bentuk-bentuk dari desain kurikulum yaitu yang pertama, subject center design, learner center design, program center design, desain alternatif, dan permasalahan desain kurikulum. Baiklah, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Salah dan janggalnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.